Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan dilanjutkan membaca surat pendek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini saya absen dulu ya. Niluh, Hadir. Dinda, Hadir. Ayu. Hadir. Ya, hadir semua. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siti. Siti. Oh ya. Kenapa? Tahu Bu, sakit. Sakit. Oh iya, sakit. Sekarang ada yang tahu sekarang membahas bab apa? Lupa. Lupa. Kok lupa? Di rumah nggak belajar ya? Tidak Bu. Sekarang materinya tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sudah dibuka? Sudah. Sekarang Ibu tuliskan apa saja yang dibahas. Yang pertama, menjelaskan apa pengertian jujur. Yang kedua, ayat Al-Quran. Yang ketiga, hadis. Yang pertama, apa sih pengertian dari jujur? Jujur dari bahasa Arab yaitu asidik, yaitu perkataan yang benar. Menurut istilah, jujur adalah baik perkataan dan perbuatan itu sama, harus sama. Terus, menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu dibagi menjadi 3. Jujur baik dari perkataan, perbuatan, dan niat. Dari niat, jujur dalam niat itu dorongan bagi seseorang itu dikarenakan hanya karena Allah. Paham? Paham. Terus kalau yang perkataan atau lisan, berarti lisan dan perbuatannya itu sama sesuai fakta yang diucapkan. Kalau misalnya kita mengucapkan apa faktanya seperti A, tapi kita mengatakan B, berarti itu tidak sesuai dengan fakta, atau kita itu berbohong dan tidak berkata jujur. Yang terakhir, jujur dalam perbuatan. Seperti tadi, perbuatan itu kalau dalam perbuatan tidak mengambil hak seseorang. Misalnya hal korupsi. Korupsi itu mengambil hak seseorang. Berarti itu tidak termasuk perbuatan yang jujur. Ada yang tidak dimengerti dari pengertiannya sendiri? Sudah Bu. Ya. Sekarang yang kedua, ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran ini, dalam Al-Quran ada surat Al-Ma'idah dan surat At-Taubah. Al-Ma'idah itu ada pada ayat 8. Yang pertama, Al-Ma'idah.
8. Dan yang kedua At-Taubah. Ayat 119. Ya, ayat 119. Dibaca dulu Mbak Nilu yang Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina billahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Aydilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sudah. Selanjutnya Mbak Dinda baca yang At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kandungannya dibaca sekalian, Mbak. Kandungan atau enggak? Ya. Kandungan dalam Quran surat At-Taubah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya, agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukan. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka, dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Nah, yang terakhir tentang hadis. Mbak Ayu dibaca artinya saja. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, tidaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kan sudah dijelaskan apa sih pengertian dari jujur, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejujuran, terus kemudian hadisnya. Dari sini mungkin ada pertanyaan tentang seputar jujur. Tidak ada yang tanyakan? Ya, paham. Sudah paham? Sudah. Ya. Saya jelaskan sedikit ya. Perbuatan jujur itu harus dilakukan setiap muslim. Jika tidak jujur, mungkin itu hal yang harus menjadi pertanyaan. Kenapa sih harus tidak jujur? Nah, dalam perbuatan jujur sebenarnya itu mengantarkan kita kepada hal-hal yang baik. Itu sebagian nabi saja dan rasul itu diwajibkan atau harus atau memang memiliki suatu sifat jujur.
Jadi, jika kita istiqomah dalam kejujuran, pasti itu kita sudah mencontoh dari perbuatan Nabi dan Rasul. Terus, perbuatan jujur dapat mengantarkan seseorang itu menuju kesuksesan tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Karena jujur itu berpengaruh besar. Selain kita dipercaya kepada orang lain, kita itu juga sudah percaya kepada diri kita sendiri. Karena sudah jujur. Jujur tidak harus kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri juga. Paham? Ibu sekarang akan memberikan video tentang sifat jujur. Mungkin dengan adanya video ini kita bisa memiliki pandangan, oh kita harus berbuat jujur. Entah itu berbuat jujur kepada diri sendiri, kepada orang tua, masyarakat. Kita sekarang memasuki kita sudah kelas 10 SMA kelas 10. Di sini kalian semua itu sudah harus memasuki tahap-tahap pendewasaan. Jadi jujur itu harus menjadi pegangan kalian semua, ya. Ibu akan memberikan contoh video motivasi untuk kalian. Ini videonya, tolong dicermati ya. Sudah dipahami dari video tadi? Sudah. Dari video tadi, Ibu akan menjelaskan sedikit ya makna atau arti dari video tadi. Dari video tadi, kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa jujur itu pasti akan memiliki timbal balik atau bakal dikasih hadiah atau imbalan dari Allah untuk kita karena perbuatan jujur tadi. Dari video tadi dijelaskan atau digambarkan oleh anak kecil yang menemukan dompet. Di dalam dompet itu memiliki banyak uang. Dia sebenarnya dalam video ini menceritakan dia itu menginginkan sebuah sepatu baru. Tapi dia sudah menemukan dalam keadaan menemukan uang itu. Kan biasanya kalau kita menemukan uang ada kesempatan ketika kita menginginkan suatu barang, pasti kita kan bakal mengambil. Di contoh video ini mencerminkan meskipun kita menginginkan sesuatu barang atau hal, tapi kita itu dalam keadaan menemukan sesuatu yang bisa mendukung kita untuk membeli suatu barang tersebut. Jadi dia itu menekan egonya untuk tidak menggunakan barang yang bukan miliknya atau uang yang bukan miliknya tadi. Dia menyimpannya dan ingin mengembalikannya. Dari hal itu, setelah anak itu mengembalikan uangnya kepada sang pemilik iba dan memberikannya sepatu. Berarti dari hal kecil itu atau hal jujur yang benar-benar dipegangnya, dia akan mendapatkan timbal balik dari perbuatannya. Sampai besar dia mempertahankan keistiqomahannya untuk jujur, sehingga dia menjadi seorang sarjana yang lulus dengan peringkat baik, sehingga sampai orang yang ditolongnya tadi, yang menemukan dompetnya tadi, sampai tetap mengunjunginya. Berarti dengan perbuatan baik atau perbuatan jujur tadi, kita dipercaya orang lain. Maka dari itu kita harus selain percaya pada diri kita atau jujur pada diri kita harus jujur kepada orang lain, sehingga orang lain itu segan dan akan selalu mencari kita, mengingat kita dengan perbuatan jujur, karena mereka percaya kepada kita. Paham? Paham. Ya. Sekarang Ibu mau tanya satu-satu ya. Tadi kan jujur dibagi menjadi 3. Apa yang pertama? Jujur dalam niat. Niat ya. Terus yang kedua? Jujur dalam lisan. Terus yang ketiga? Jujur dalam perbuatan. Ya. Contoh jujur dalam niat. Mbak Nilo apa?
Contoh jujur dalam niat. Contoh jujur dalam niat itu misalnya seperti ini loh Mbak. Kita ingin melakukan suatu hal itu dikarenakan hanya karena Allah. Ya Allah, saya menginginkan A. Ya faktanya emang kamu dengan tujuan A. Berarti kamu jujur pada Allah karena saya menginginkan A dengan tujuan A. Kamu bilang kepada Allah saya ingin A tapi tujuanmu buat B, kayak melenceng dari niat kamu, itu sama saja kamu tidak jujur. Paham? Terus yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Mbak Dinda, apa contohnya? Jujur dalam lisan. Contohnya seperti memiliki janji, Bu. Memiliki janji Ya. sama siapa? Misalnya saya janji sama ibu, itu harus ditepatin janjinya gitu. Di sini kayak gitu, Bu. Oh ya, bagus. Pokoknya jujur dalam lisan itu sesuai dengan faktanya. Misalnya kamu bicara A, ya A dilakukan, jangan B. Misalnya kamu janjian, ayo kita ketemu jam 1, tapi kamunya berangkatnya jam 2. Itu sama saja tidak jujur atau mengingkari. Kan sering kan kita kayak gitu? Sering. Siapa yang sering? Saya, ya. Terus yang terakhir, jujur dalam perbuatan. Mbak Ayu, jujur dalam perbuatan itu seperti apa? Contohnya beramal. Ya, beramal itu bisa menjadi patokan untuk jujur dalam perbuatan juga. Terus juga untuk suatu pemerintahan. Misalnya pemerintah dikasih amanah untuk mengemban atau untuk memimpin rakyatnya, tapi kok korupsi, itu sama saja tidak jujur dalam perbuatannya. Contohnya seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Insya Allah. Ya. Jadi ibu akan memberikan pesan untuk kalian sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Kita diharuskan untuk jujur. Jujur pada diri sendiri. Yang pertama, jujur kepada orang tua, guru, ataupun orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang utama itu harus jujur kepada Allah juga. Dengan jujur, kita pasti akan dipercaya orang. Orang akan percaya pada kita, gitu. Pokoknya jujur itu adalah salah satu kunci kesuksesan kalian. Ya, paham? Paham. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian cari contoh-contoh sikap jujur pada diri sendiri dan orang lain. Itu PR-nya ya. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita baca doa dulu. Baca alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.